Bab 1387 ditinggalkan semua orang. Pemimpin sekte Tao, Zito Tao, mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sesuram air. Di belakangnya, semua tetua sekte Tao menatapnya, mata mereka panas, mendesak dan bahkan dingin. Jelas saja mereka ingin pergi ke kiri. Jika mereka mengikuti Sander Ye, hanya ketua klan yang bisa mendapatkan esensi kaisar. Jika mereka mengikuti peradaban Sui Ming, mereka semua bisa mendapatkannya. Apakah perlu memilih? Zito tahu secara alami memahami kebenaran ini, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Zito tahu menatap Sander Ye dari kejauhan. Jauh di dalam hatinya, dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini, tetapi saat ini dia sangat bingung sehingga dia tidak dapat memahaminya. Di sampingnya, cucunya Cheno Tao mengingatkannya, "Kakek, kita harus memutuskan." Pada saat ini, dia juga cenderung memilih ke kiri, karena pihak Sander Ye tidak memiliki peluang untuk menang, dan jika dia ke kiri, dia bisa mendapatkan esensi kaisar, jadi mengapa tidak ke kiri? Zito Tao menarik napas dalam-dalam, dia tidak ragu-ragu lagi, berjalan keluar perlahan, lalu membungkuk sedikit pada Sander Ye, dan kemudian berjalan ke kiri dengan sekelompok orang kuat sekte Tao di belakangnya. Dia tidak punya pilihan. Jika dia memilih Sander Ye saat ini, dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya dan kerabatnya. Orang-orang sekte Tao di belakangnya memiliki mata yang menyala-nyala. Jika dia berani memilih Sander Ye, orang-orang itu akan membakarnya, sang pemimpin sekte, sampai mati. Tentu saja, jauh di dalam hatinya, dia juga ingin pergi ke kiri. Ada pilihan yang lebih baik, mengapa tidak memilihnya? Kaisar Sander ini jelas memiliki sejumlah kekuatan di belakangnya, tetapi sampai saat ini, jelas jauh dari sebanding dengan peradaban Sui Ming. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua lainnya keluar. Orang ini tidak lain adalah tetua pertama dari keluarga Di, Fingyo Di. Setelah Jina Di pergi, dialah yang bertanggung jawab atas keluarga Di. Fingyo Di melirik Sander Ye di kejauhan tanpa berkata apa-apa. Dia berjalan ke arah kiri dengan sekelompok orang kuat dari keluarga Di belakangnya. Dalam situasi ini, apakah masih perlu memikirkannya? Memikirkannya sedetik saja lagi adalah hal yang tidak sopan terhadap esensi kaisar. Tetua pertama. Pada saat ini, Dini Di tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara gemetar, "Apa kamu sudah lupa apa yang dikatakan kakakku kepadamu saat dia keluar?" Fingyo Di meliriknya dan berkata, "Tanpa peradaban Sui Ming, keluarga Di tentu akan setia kepadanya. Tetapi sekarang, ada pilihan yang lebih baik. Mengapa keluarga Di tidak memilih pilihan yang lebih baik ini?" Dini Di menatap Fingyo Di. "Jika kakakku ada di sini, dia pasti tidak akan membuat pilihan ini." Fingyo Di berkata dengan tenang, "Itu dia. Sebagai tetua pertama keluarga Di, bagaimana mungkin aku membiarkan emosiku menguasai diriku?" Selagi dia berbicara, dia memimpin semua orang ke ujung kiri. Wajah Dini Di sedikit pucat, tetapi lebih karena ketidakberdayaannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini, semua orang di keluarga Di ingin pergi ke kiri. Belum lagi dia, bahkan jika saudara perempuannya ada di sini, dia mungkin tidak dapat menekan mereka. Melihat pemandangan ini, Tuan Yong tersenyum tidak jauh dari sana, lalu menatap Sander Ye di sampingnya. Melihat ekspresi Sander Ye yang tenang, dia pun tersenyum dan berkata, "Kamu tidak terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini. Kamu memang orang terkuat di sini." Sembari berkata demikian, dia menoleh dan melihat ke kejauhan, di mana masih ada dua keluarga yang belum pindah. "Klanmu dan klan kaisar." Wajah Sinamu sepucat kertas saat ini, karena dia tidak punya cara untuk menghentikan pilihan keluargamu. Sebelumnya, karena kehadiran Sander Ye, orang-orang dari keluargamu harus mematuhinya. Tetapi sekarang, seseorang yang lebih kuat dari Sander Ye telah muncul, dan mereka pasti tidak akan mematuhinya.
Mengapa harus memilih Sander Ye? Dia terus mempertanyakan dirinya sendiri berulang kali. Dalam situasi ini, mengapa memilih Sander Ye? Setelah berpikir lama, dia tidak dapat menemukan alasannya. Terlebih lagi, memilih Sander Ye berarti mati bersama Sander Ye. Mengapa harus mati bersamanya? Dia tidak dapat menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Jalan. Tepat pada saat itu, Snamu tiba-tiba berbicara. Dia berjalan ke kiri dengan sekelompok pria kuat dari keluarga Mu di belakangnya. Dia tidak berani menatap Sander Ye. Dan sekarang, hanya ada satu klan kaisar yang tersisa. Lingi yang berada di depan, mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya gemetar, dan wajahnya sedikit pucat. Di belakangnya, sekelompok orang kuat dari klan kaisar sedang menatapnya. Mereka semua berkomunikasi dengan kesadaran spiritual mereka. Pada saat ini, perselisihan besar terjadi di dalam klan kaisar yang paling setia, Sander Ye. Jika kita memilih peradaban Sui Ming, kita semua bisa mendapatkan esensi kaisar. Mengapa tidak memilih peradaban Sui Ming? Peradaban Sui Ming tidak punya niat baik. Mereka melakukan ini hanya untuk mengincar Kaisar Sander. Jadi apa? Selama kita berdiri di pihak mereka, kita semua bisa mendapatkan esensi kaisar. Jika kita tidak berdiri di pihak mereka, bisakah klan kaisar bertahan hidup hari ini? Kaisar Sander telah memberikan kebaikan pada klan kaisar. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi juga atas ratusan juta orang di klan kaisar. Apakah kita akan mengabaikan mereka semua demi apa yang disebut kebaikan? Perdebatan menjadi semakin intens. Tidak jauh dari situ, Tuan Yong memandang Lingi dan yang lainnya sambil tertawa. Dia tidak terburu-buru dan hanya menonton dengan diam. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Ketua klan Lingi, pergilah." Lingi perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Sander Ye, sambil berkata dengan suara gemetar, "Kaisar Sander." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jarang sekali klan kaisar bisa bertahan sampai sekarang. Ayo pergi." Lingi memiliki ekspresi yang rumit. Demi kebenaran, dia masih ingin mengikuti Sander Ye karena dia tahu bahwa peradaban Sui Ming tidak akan menganggap mereka serius. Jika benar-benar menganggap mereka serius, maka tidak akan mengabaikan pihak 10 gurun selama bertahun-tahun. Alasan mengapa melakukan ini sekarang sepenuhnya untuk menargetkan Sander Ye. Sander Ye sangat mementingkan klan kaisar. Tetapi, situasi saat ini tidak lagi di bawah kendalinya. Karena hampir 99% klan kaisar memilih mengikuti peradaban Sui Ming. Terlebih lagi, bahkan dia tidak berpikir bahwa Sander Ye dapat membalikkan keadaan saat ini. Tetapi, saat dia mendengar perkataan Sander Ye saat ini, tiba-tiba muncul emosi yang rumit di dalam hatinya, seperti rasa bersalah dan lega. Lingi memimpin seluruh keluarga kaisar untuk memberikan penghormatan yang dalam kepada Sander Ye, lalu memimpin semua orang untuk berjalan ke kiri. Pada titik ini, semua kekuatan yang sebelumnya mengikuti Sander Ye berbalik melawannya. Sendirian. Di sampingnya, Tuan Yong melirik ke arah Sander Ye yang berdiri tidak jauh darinya dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar Sander, tatanan yang kamu buat tampaknya tidak begitu baik. Dia tidak hanya membunuh orang, dia juga ingin menghancurkan hati mereka." "Aku mendukung Dekan." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Semua orang terkejut sesaat, lalu mereka semua melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka semua tercengang. Orang yang berbicara adalah murid pekerja dari Akademi Guanxuan, Cendi. Di bawah tatapan semua orang, Cendi melangkah keluar. Di bawah tatapan begitu banyak master besar, dia jelas sedikit takut, tetapi dia segera mengumpulkan keberaniannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Aku mendukung Dekan." Kali ini, dia berteriak sangat keras, dan seluruh Akademi Guanxuan dapat mendengarnya dengan jelas.
Ada niat membunuh di mata lelaki tua berpakaian hitam itu, tetapi Tuan Yong di sampingnya menjadi tertarik. Dia menatap Chendi dan tersenyum, "Ada apa?" Chendi melirik Master Yong, lalu menatap para siswa Akademi Guanxuan dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Semuanya, perubahan di 10 gurun sekarang terlihat oleh semua orang. Aku hanya ingin bertanya kepada kalian, apakah kehidupan kalian menjadi lebih baik? Di dalam Akademi Guanxuan, banyak sekali murid biasa dan murid rendahan mengepalkan tangan mereka. Mereka menatap Chendi. Mereka tentu saja berterima kasih kepada Sander Ye. Sebelum Sander Ye mendirikan akademi, 10 gurun dikuasai oleh klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama. Hampir mustahil bagi yang lain untuk maju, terutama di beberapa tempat kecil. Jika kamu ingin berlatih, kamu bahkan tidak punya cara. Dan sekarang, dengan berdirinya Akademi Guanxuan, mereka memiliki jalan untuk ditempuh, dan mereka dapat melangkah sangat jauh. Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Akademi Guanxuan, kamu juga dapat berlatih hukum Guanxuan. Yang terpenting adalah metode ini sangat bersahabat dengan mereka, terutama di Akademi Hukum Guanxuan lebih penting daripada apapun. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang para master top yang membunuh orang sesuka hati. Mereka melihat harapan. Mereka merasa adil. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani berbicara. Masih takut. Dalam situasi seperti itu, siapapun dari langit bisa menghancurkan mereka menjadi bubuk. Chendi telah benar-benar pasrah saat ini. Itu tidak lebih dari kematian. La menambahkan, semua orang, ada pepatah, mereka yang membawa kayu bakar untuk rakyat tidak boleh mati beku diterpa angin dan salju. Mereka yang membuka jalan menuju kebebasan tidak boleh terjebak dalam duri, dan mereka yang membangun kehidupan mereka untuk rakyat tidak boleh dibiarkan mati dalam diam. Jika kita tidak berani berbicara hari ini karena takut, meninggalkan dekan terisolasi dan tak berdaya, siapa yang akan membela kita orang-orang lemah di masa depan? Terjadi keheningan antara langit dan bumi. Semua orang menatap Chendi. Orang-orang kuat dari tanah terlarang gurun kuno dan klan Kaisar Agung Utama serta Sekte Abadi dari 10 gurun juga menatap Chendi, tetapi mereka semua terdiam. Di akademi, banyak sekali siswa tingkat bawah yang sudah bersemangat, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus. Chendi tiba-tiba berkata dengan keras lagi, "Semuanya, peradaban Suiming itu kuat, seperti matahari, dan dekan itu seperti bulan." Cahaya bulan menang tak tertandingi oleh matahari, tetapi tidak peduli seberapa terangnya matahari, ia tidak dapat menyinari kita. Bulan tidak seterang matahari, tetapi juga terang bagi kita. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Dukung dekan! Dukung dekan!" Di bawah, seseorang berteriak, dan sesaat kemudian, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya mengikuti bagaikan gelombang. Dukung dekan. Antara langit dan bumi, suara-suara terus bergema, mencapai langit. Di langit, kekuatan iman emas terang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Sander Ye. Bersambung.